Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat matematika yang dirahmati Allah. Kesempatan kali ini saya akan menyampaikan satu request dari sahabat kita tentang teori graf, dan ada 5 soal yang disampaikan kepada saya untuk bagaimana teknik pembuktiannya. 5 soal tersebut adalah sebagai berikut, ya. Satu, jika G graf sederhana dengan entitas MCC dan K komponen, maka banyaknya sisi itu lebih dari atau sama dengan N min K. Yang pertama. Masalah yang kedua adalah jika G suatu graf bipartisi sederhana dengan N titik dan MCC, maka M kurang dari atau sama dengan N kuadrat per K. Yang ketiga adalah jika G graf bipartisi sederhana, maka panjang setiap sikel di G adalah genap. Kemudian yang keempat, jika G graf sederhana dengan paling sedikit 6 titik, maka G atau komplement G memuat sikel yang panjangnya 3. Yang terakhir, jika G graf sederhana, maka G atau G komplement itu adalah suatu graf terhubung. Oke, sahabat matematika yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita coba satu persatu kita buktikan. Yang pertama, jika G graf sederhana dengan entitas MCC dan K komponen, maka M itu tidak akan kurang dari N min K. Ini buktinya. Misal G1, G2, dan seterusnya sampai GK adalah komponen-komponen di G dengan K bilangan asli, ya. Misal banyaknya titik di GI, harga mutlak VGI itu banyaknya titik di GI di setiap komponen G, ya, yaitu GI I dari 1 sampai K itu sama dengan NI, dengan NI adalah bilangan asli, maka harga mutlak dari VG atau banyaknya titik di G itu sama dengan banyaknya titik dari GI dijumlahkan dari I dari 1 sampai K, ya. Sigma I dari 1 sampai K VGI harga mutlaknya, ya. Dan ini akan sama dengan sigma I dari 1 sampai K NI. Maka N itu adalah harga mutlak VG atau banyaknya titik di G, itu sama dengan sigma I dari 1 sampai K NI. Karena untuk setiap I dari 1 sampai K, sedemikian hingga GI adalah graf terhubung, ya. Karena dia adalah komponen, pasti setiap GI-nya adalah graf terhubung dengan NI titik, artinya setiap komponen GI itu memiliki NI titik, maka harga mutlak dari EGI itu lebih besar atau sama dengan harga mutlak VGI min 1. Mengapa? Karena setiap komponen di graf G, yaitu GI I1 sampai K, itu adalah graf terhubung sederhana. Dengan demikian, maka banyaknya sisi itu lebih besar atau sama dengan banyaknya titik dikurang 1. Dengan demikian, maka EGI itu lebih besar sama dengan NI min 1. Maka sigma harga mutlak EGI I dari 1 sampai K itu lebih besar sama dengan sigma dari I dari 1 sampai K untuk NI min 1. Sedangkan sigma I dari 1 sampai K
harga mutlak EGI itu sama dengan EG, dan itu sama dengan M. Oleh karena itu maka harga mutlak EG lebih besar sama dengan sigma I dari 1 sampai K NI min sigma I dari 1 sampai K 1. Maka M lebih besar sama dengan sigma I dari 1 sampai KNI sama dengan N, dan sigma I dari 1 sampai K untuk 1 itu sama dengan K. Dengan demikian maka terbukti M lebih besar atau sama dengan N min K. Itu sahabat sekalian. Sekarang yang kedua, jika G gap bipartisi sederhana dengan N titik MCC, maka M itu kurang dari atau sama dengan N kuadrat per 4. Nah, bagaimana pembuktiannya? Pembuktiannya adalah, misal G adalah graf bipartisi sederhana, maka VG dapat dipartisi menjadi dua himpunan A dan B sedemikian hingga A gabung B sama dengan VG, dan A iris B itu adalah himpunan kosong. Itu namanya VG dipartisi menjadi dua himpunan A dan B. Misal A adalah himpunan titik-titik di G, di mana A adalah himpunan titik-titik yang anggotanya V1, V2 sampai dengan VP, dengan harga mutlak A sama dengan P, dan B itu sama dengan U1, U2 sampai dengan UQ, harga mutlak B sama dengan Q adalah titik-titik di G juga, di mana V dan Q adalah bilangan asli. A adalah subset dari VG, B juga subset dari PG, dan A iris B itu adalah himpunan kosong, serta A gabung B adalah sama dengan VG, maka harga mutlak A gabung B itu sama dengan N. Karena itu, maka harga mutlak A gabung B sama dengan harga mutlak A ditambah harga mutlak B. Dan ini menyatakan bahwa N sama dengan P ditambah Q. Karena G adalah graf bipartisi sederhana, maka G itu adalah subgraf dari graf komplit KPQ. Maka EG itu adalah subset dari E graf komplit KPQ. Dengan demikian maka harga mutlak EG atau banyaknya sisi di G itu kurang dari atau sama dengan banyaknya sisi di graf komplit PQ. Dengan demikian maka M kurang dari atau sama dengan P dikalikan Q. Itu yang pertama. Karena PQ adalah bilangan asli, maka P dikurang Q kuadrat itu positif atau 0. Dengan demikian maka P kuadrat min 2PQ ditambah Q kuadrat lebih besar sama dengan 0. Dan ini akan sama dengan atau akan ekuivalen dengan P kuadrat ditambah Q kuadrat itu lebih besar atau sama dengan 2PQ. Dan ini akan ekuivalen dengan P ditambah Q dikuadratkan lebih besar sama dengan 4PQ. Maka kita peroleh, karena P ditambah Q adalah N, maka N kuadrat lebih besar sama dengan 4PQ. Ini yang kedua. Dari 1 dan 2 maka diperoleh bahwa 4PQ lebih besar sama dengan 4M dan N kuadrat lebih besar sama dengan 4PQ. Akibatnya adalah M kurang dari atau sama dengan N kuadrat dibagi 4. Terbukti sahabat sekalian untuk yang kedua. Sekarang yang ketiga sahabat sekalian. Jika G graf bipartisi sederhana, maka panjang setiap sikel di G adalah genap. Nah, bagaimana cara pembuktiannya? Pembuktiannya adalah sebagai berikut. Misal G graf bipartisi sederhana, maka himpunan titik di G atau VG dapat dipartisi menjadi dua himpunan, yaitu A dan B, sedemikian hingga A digabung B sama dengan VG dan A iris B sama dengan himpunan kosong. Pandang sebuah sikel sebarang di G, misalkan sikel tersebut adalah C,
di mana C itu adalah V0, V1, V2 sampai dengan VK dan kembali ke V0, itu adalah sebuah sikel di G, maka panjang sikel tersebut adalah harga mutlak C sama dengan K ditambah 1. Untuk menunjukkan bahwa harga mutlak C itu adalah genap, maka cukup ditunjukkan bahwa K ganjil. Tanpa mengurangi keumuman, misalkan V0 di A. Karena V0 di A, maka V0 V1 adalah sisi di C dan juga merupakan sisi di G. Sedangkan G adalah graf bipartisi. Karena V0 di A, maka pastilah V1 di B. Begitu pula V1 V2, karena V1 di B, maka V2 di A. Selanjutnya, karena V2 di A, V2 V3 itu sisi di C dan juga di G, G graf bipartisi, maka V3 di B. Dan seterusnya kita akan peroleh dengan cara yang sama, maka titik-titik di C, ya, semua titik di C itu akan berindeks genap ketika berada di himpunan A dan akan berindeks ganjil ketika di B. Karena V0 di A, VK V0 di C dan juga sisi di G, sedangkan G adalah graf bipartisi, maka VK di B. Kita lihat saja setiap titik di B, maka selalu berindeks ganjil. Karena VK di B, maka K adalah ganjil. Dengan demikian, maka dapat disimpulkan harga mutlak C atau panjang dari sikel di G itu adalah K ditambah 1 adalah panjangnya genap. Itu sahabat sekalian. Kita lanjut dengan yang keempat. Jika G graf sederhana dengan paling sedikit 6 titik, maka V atau V komplement atau G komplement, G atau G komplement itu memuat sikel yang panjangnya 3. Oke. Untuk membuktikan ini, maka kita lakukan dengan cara sebagai berikut. G adalah graf sederhana dengan banyaknya titik lebih besar atau sama dengan 6 atau paling sedikit 6. Harga mutlak VG berarti lebih besar sama dengan 0. Ambil sebarang titik V di G. Ya. Karena G gabung G komplement sama dengan graf komplit dengan banyaknya titik VG, maka derajat titik V di G ditambah dengan derajat titik V di G komplement itu sama dengan VG harga mutlak, ya, atau banyaknya titik di G dikurang 1. Karena banyaknya titik di G lebih besar atau sama dengan 6, maka derajat titik di V ditambah derajat titik V di G, ya, saya ulang, banyaknya atau derajat titik V di G ditambah dengan derajat titik V di G komplement itu lebih besar sama dengan 6 dikurang 1. Ini akan ekivalen dengan DGV ditambah DG komplement V itu lebih besar sama dengan 5. Karena DGV dan DGV komplement adalah bilangan cacah dan DGV ditambah DG komplement V lebih besar sama dengan 5, maka pastilah DGV lebih besar sama dengan 3 atau DGV lebih besar sama dengan 3 untuk DG komplement. Sebab andaikan tidak berlaku seperti yang di atas, maka DGV kurang dari 3 dan DG komplement V kurang dari 3. Karena DG V dan DG bar V adalah bilangan cacah, maka DGV itu tidak lebih dari 2. Berarti kurang dari atau sama dengan 2. Begitu pula DG bar V atau DG komplement V kurang dari sama dengan 2. Maka DGV ditambah DG komplement V kurang dari atau sama dengan 4. Hal ini kontradiksi dengan DGV ditambah DG bar V
lebih besar sama dengan 5. Itu 5 ya. Nah, hal ini akan ada dua kasus yang bisa kita lihat. Dan hanya dua kasus itu. Kasus pertama adalah DGV lebih besar sama dengan 3. Karena G sederhana dan DGV lebih besar sama dengan 3, maka paling sedikit ada 3 titik di G yang berhubungan langsung dengan titik V. Misalkan 3 titik tersebut adalah V1, V2, dan V3. Oleh karena itu, maka yang pertama, V1, V2, dan V3 berhubungan langsung di G. Karena berhubungan langsung di G, berarti ada sikel di G yang panjangnya 3. Namun, ketika V1, V2, dan V3 tidak berhubungan langsung di G, maka pastilah V1, V2, dan V3 berhubungan langsung di G komplement. Dengan demikian, maka ada sikel di G komplement yang panjangnya 3. Itu kasus yang pertama. Kasus yang kedua adalah misalkan DG komplement V adalah lebih besar sama dengan 3. Oleh karena G adalah sederhana dan derajat titik V di G bar lebih besar sama dengan 3, maka paling sedikit ada 3 titik di G bar yang berhubungan langsung dengan titik V. Katakanlah W1, W2, dan W3, maka ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah W1, W2, dan W3 berhubungan langsung di G komplement. Maka ada sikel di G komplement yang panjangnya 3. Itu kemungkinan pertama. Kemudian kedua adalah W1, W2, dan W3 tidak berhubungan langsung di G komplement. Akibatnya 3 titik tersebut berhubungan langsung di G. Maka ada sikel di G yang panjangnya 3. Dengan demikian, dari dua kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa di G atau di G komplement memuat sikel yang panjangnya 3. Ini adalah request yang keempat. Request yang terakhir, sahabat sekalian, yaitu yang kelima. Jika G graf sederhana, maka G atau G komplement adalah graf terhubung. Kita dapat buktikan bahwa misal G graf tidak terhubung. Cukup kita ambil itu ya, misal G graf tidak terhubung, maka G akan terdiri dari K komponen. Misal komponen-komponen tersebut adalah G1, G2, G3 sampai dengan GK. Ini merupakan komponen-komponen di G. Ambil 2 titik U dan V di G sebarang, maka U dan V pasti juga di G. Ya, akan ada dua kemungkinan letak dari 2 titik tersebut. Yang pertama adalah U dan V itu terletak di GI. I dari 1 sampai dengan K. Karena G mempunyai 2 atau lebih komponen, maka ada W di GJ, di mana GJ tidak sama dengan GI untuk setiap IJ anggota dari 1, 2, 3 sampai dengan K. Maka ada titik W di G yang tidak berhubungan langsung dengan U dan V di G. Akibatnya W berhubungan langsung dengan U dan V di G. Berarti W berhubungan langsung dengan U dan V di G bar karena dia tidak berhubungan langsung di G. Akibatnya ada lintasan U, V, dan W di G komplement. Karena ada lintasan dari U, V, dan W di G, dan UV itu adalah 2 titik sebarang, akibatnya G komplement adalah graf terhubung. Nah, itu teman-teman semuanya. Kemungkinan yang kedua adalah U dan V terletak pada komponen yang berbeda. Misal U di GI dan V di GJ dengan GI tidak sama dengan GJ, maka U dan V tidak berhubungan langsung di G.
Akibatnya U dan V berhubungan langsung di G komplement. Dengan demikian maka ada lintasan dari U ke V di G. Karena ada lintasan dari U ke V di G dan U serta V adalah dua titik sebarang di G, maka G adalah graf terhubung. Itu sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. 5 request yang disampaikan kepada saya terjawab sudah. Saya ucapkan dengan selamat belajar, sukses selalu sahabat-sahabat semuanya. Jangan lupa subscribe bagi yang belum, kemudian komen, share, agar kita bisa terus belajar secara bersama-sama. Demikian sahabat, lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.